Langkah kakinya bergema di lorong SMA yang ramai. Min Jun, dengan setelan rapi dan senyum yang tampak sempurna, terlihat seperti guru muda impian setiap siswa. Namun, di balik tatapan percaya diri itu, jantungnya berdegup kencang. Ia bukan sekadar datang untuk mengajar. Ia di sini untuk sebuah misi rahasia. Sebuah penelitian mendalam yang mempertaruhkan karier akademisnya. Baginya, setiap interaksi adalah data, dan setiap wajah adalah subjek penelitian. Mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kelas, Min Jun melangkah masuk ke perpustakaan tua yang beraroma kertas kuno. Di sana, di antara deretan rak kayu yang menjulang, ia melihatnya. Seorang siswi duduk menyendiri di pojok paling belakang. Tempat cahaya matahari menyapu helai rambutnya. Ia tidak bermain ponsel atau bercengkrama. Tangannya justru menggenggam sebuah buku sastra klasik yang sudah menguning. Ada aura misterius yang membuat Min Jun terpaku. Sesuatu yang tidak ada dalam rencana penelitiannya. Min Jun terdiam. Tangannya perlahan membuka buku catatannya, namun ia gagal menuliskan sepatah kata pun. Kehadiran siswi itu mengusik logika penelitiannya yang selama ini dingin dan terukur. Mengapa ia selalu di sana? Mengapa matanya terlihat menyimpan ribuan cerita yang lebih dalam dari buku yang ia baca? Detik itu, Min Jun menyadari bahwa perjalanannya di sekolah ini tidak akan sesederhana yang ia bayangkan. Sebuah rahasia baru saja dimulai. Su Yian selalu menemukan kedamaian di antara lembaran-lembaran buku klasik, melarikan diri dari hiruk-pikuk dunia SMA. Namun, hari itu, konsentrasinya terusik. Sebuah kehadiran aneh terasa begitu dekat, seolah menembus setiap kata yang ia baca. Sesekali, ia mendongak perlahan, dan matanya selalu bertemu dengan tatapan Min Jun. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan guru muda itu. Sesuatu yang terlalu dalam, terlalu intens untuk sekadar rasa ingin tahu seorang pengajar. Sebuah getaran tak dikenal mulai merambat di hatinya. Setiap hari, pertemuan tak sengaja itu terulang di perpustakaan. Min Jun akan selalu berada di sudut yang sama, membaca buku atau berpura-pura sibuk dengan catatan penelitiannya. Namun matanya tak pernah lepas dari Su Yian. Su Yian sendiri mulai terbiasa dengan tatapan itu, bahkan mungkin menantikannya. Ada semacam komunikasi tanpa kata yang terjalin. Sebuah benang tipis yang menghubungkan dua jiwa di antara rak-rak buku. Jarak fisik di antara mereka terasa semakin menipis, digantikan oleh kedekatan emosional yang tak terucapkan. Su Yian menunduk lagi, berusaha kembali fokus pada ceritanya. Namun kata-kata dalam buku itu kini terasa kosong. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang sama. Siapa sebenarnya guru ini? Dan mengapa tatapannya begitu mengganggu, sekaligus menarik? Ia merasa seolah-olah Min Jun sedang membaca dirinya, bukan hanya mengamatinya. Penelitian Min Jun mungkin dimulai dengan data, tetapi kini ada hati yang ikut terlibat. Hati yang mulai bertanya-tanya dan berharap lebih dari sekadar guru dan murid. Misi penelitian Min Jun perlahan mulai bergeser. Fokusnya kini bukan lagi pada interaksi sosial siswa pada umumnya, melainkan pada satu sosok misterius, Su Yian. Mengapa gadis semuda dia selalu memilih buku-buku filsafat yang tebal dan rumit? Pertanyaan itu terus mengiang di benaknya. Ia mengamatinya dari jauh, mencatat setiap detail kecil, ekspresi wajahnya, cara dia membalik halaman, bahkan jeda napasnya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan, yang kini mendorong Min Jun untuk mendekat. Min Jun tahu ia harus berhati-hati. Sebagai seorang guru, ia tidak boleh melewati batas, apalagi sampai menimbulkan kecurigaan. Namun, rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia mulai mengatur strateginya, mencari alasan logis untuk berada di dekat Su Yian. Mungkin berpura-pura mencari buku yang sama, atau sekadar membereskan rak di dekatnya. Setiap langkah dihitung, setiap gerak-gerik diperhatikan, seolah ia sedang berjalan di atas tali tipis antara profesionalisme dan obsesi yang baru tumbuh. Suatu sore, Min Jun memberanikan diri. Ia berjalan melewati meja Su Yian, berpura-pura tidak sengaja. Saat ia melewatinya, Su Yian mengangkat kepala, dan kali ini, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya, bukan senyum malu-malu lagi, melainkan senyum penuh arti, seolah dia sudah tahu niat Min Jun. Senyum itu seakan berkata, "Aku tahu apa yang sedang kamu lakukan."
Minjun merasakan jantungnya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Penelitiannya baru saja memasuki babak yang jauh lebih personal. Setelah berminggu-minggu hanya mengamati dari jauh, Minjun akhirnya mengumpulkan keberanian. Dengan napas tertahan, ia melangkah ke meja Suyan. Jantungnya berdebar tak karuan. Buku yang menarik, sapanya, suaranya sedikit canggung, sambil menunjuk judul filsafat kuno di tangan Suyan. Suyan mendongak, ekspresinya tenang, seolah sudah menantikan momen ini. Sebuah percakapan singkat dimulai, dan Minjun merasa seperti melangkah ke dalam labirin yang tidak pernah ia duga. Minjun awalnya berharap percakapan ini akan singkat, sekadar basa-basi guru murid. Namun, saat Suyan mulai menjelaskan inti dari buku yang ia baca, Minjun terkejut. Gadis itu berbicara dengan kedalaman dan pemahaman yang jauh melampaui usianya. Ia mengutip filosof-filosof kuno, menghubungkan ide-ide kompleks dengan cara yang brilian. Seolah-olah seluruh dunia pengetahuan ada dalam genggamannya. Minjun, seorang peneliti yang berpendidikan tinggi, merasa seperti seorang pemula di hadapan kecerdasan Suyan. Peran sebagai guru dan murid perlahan memudar. Di perpustakaan yang sepi itu, mereka hanyalah dua pikiran yang terhubung oleh rasa ingin tahu dan kekaguman. Minjun menyadari bahwa ia tidak hanya tertarik pada misteri Suyan, tetapi juga pada kecerdasannya yang luar biasa. Penelitiannya yang berawal dari data kini berubah menjadi pencarian makna, dan Suyan adalah kunci untuk mengungkapnya. Sebuah hubungan yang tak terduga telah dimulai, menghapus batas-batas yang seharusnya ada. Setelah serangkaian percakapan yang semakin intens, ada momen hening yang menggantung di antara Minjun dan Suyan di perpustakaan. Suyan menutup buku filsafatnya, menatap Minjun dengan sorot mata yang tak lagi malu-malu, melainkan penuh keyakinan. Sejujurnya, saya bukan siswi SMA, katanya. Suaranya pelan namun tegas. Minjun terkesiap, jantungnya serasa berhenti berdetak. Pengakuan itu menghantamnya seperti gelombang, mengubah semua asumsi yang ia bangun selama ini. Minjun terdiam sesaat, mencerna kata-kata Suyan. Rasa terkejut bercampur dengan sekelebat pengertian. Lalu, perlahan, senyum tipis mulai muncul di bibirnya. Senyum itu berubah menjadi tawa kecil, yang kemudian meledak menjadi tawa lepas yang jarang ia tunjukkan. Begitu rupanya, ucapnya di sela tawa. Aku juga bukan guru sungguhan di sini. Udara tegang seketika mencair, digantikan oleh kelegaan dan geli karena situasi ironis ini. Mereka, dua peneliti yang menyamar, telah berhasil mengelabui satu sama lain. Perpustakaan yang tadinya menjadi tempat pertemuan rahasia, kini menjadi saksi bisu pengungkapan kebenaran. Suyan menjelaskan bahwa ia adalah seorang mahasiswi yang sedang melakukan penelitian sosiologi tentang perilaku siswa di lingkungan SMA. Minjun mengangguk, mengakui kesamaan misi mereka. Sebuah kesalahpahaman yang manis telah membawa mereka pada titik ini. Kedua peneliti yang awalnya terjebak dalam peran, kini menemukan diri mereka dalam sebuah koneksi yang jauh lebih dalam dan tak terduga. Kebenaran terungkap, namun dilema baru pun muncul. Minjun dan Suyan kini tahu mereka berdua adalah peneliti yang menyamar, setara dalam usia dan status akademis. Namun, di lingkungan SMA ini, mereka tetap harus mempertahankan peran. Minjun sebagai guru muda yang berwibawa, dan Suyan sebagai siswi pendiam yang cerdas. Setiap pertemuan di koridor, setiap sapaan di ruang guru, terasa seperti sandiwara yang menegangkan. Senyum yang mereka tukarkan kini membawa beban rahasia, dan setiap tatapan adalah janji yang tak terucapkan, meskipun harus menyembunyikan identitas asli dan perasaan mereka. Benih-benih cinta tak bisa dihentikan. Percakapan mereka di perpustakaan menjadi semakin personal. Bukan lagi tentang filsafat atau penelitian, melainkan tentang impian, ketakutan, dan kehidupan pribadi. Minjun terpikat oleh kecerdasan dan kedewasaan Suyan, sementara Suyan terpesona oleh ketulusan dan kelembutan Minjun. Di balik persona gurunya, setiap sentuhan tak disengaja, setiap pandangan yang terlalu lama, mengisyaratkan hubungan yang melampaui guru dan murid. Namun, realitas tetaplah realitas. Setiap kali mereka harus kembali ke peran masing-masing, ada rasa sakit yang menyertai. Bagaimana bisa mereka menjalin hubungan yang tulus di tengah penyamaran?
Bagaimana jika identitas mereka terbongkar? Masa depan hubungan ini penuh dengan ketidakpastian. Cinta yang tumbuh di balik penyamaran ini adalah sebuah dilema besar, sebuah ujian yang harus mereka hadapi. Apakah penyamaran ini akan menjadi akhir dari segalanya? Atau justru awal dari sebuah kisah cinta yang tak terlupakan? Malam telah tiba dan perpustakaan sekolah yang tadinya ramai kini sepi. Diselimuti cahaya remang-remang dari lampu meja. Di sudut favorit mereka, Min Jun dan Suyan bertemu lagi. Bukan lagi secara kebetulan, melainkan dengan janji yang terucap. Diskusi buku filsafat yang awalnya menjadi kedok kini perlahan memudar, digantikan oleh obrolan yang lebih personal. Setiap kata yang terucap, setiap tawa kecil, menarik mereka semakin dekat, membangun jembatan di atas jurang penyamaran mereka. Topik pembicaraan mereka meluas jauh melampaui dunia akademis. Min Jun menceritakan mimpinya menjadi profesor yang dihormati, keraguannya, dan tekanan dari keluarga. Suyan berbagi tentang ambisinya dalam penelitian sosiologi, tentang kesepian di tengah keramaian kota, dan tentang rasa rindunya pada masa lalu. Perpustakaan itu, yang dulunya adalah tempat rahasia mereka, kini menjadi jendela ke dunia pribadi masing-masing. Mereka menemukan kenyamanan dan pengertian yang tak pernah mereka duga. Sebuah ikatan yang semakin kuat. Di tengah keheningan malam, hati mereka berbicara lebih keras dari kata-kata. Setiap cerita yang mereka bagi, setiap rahasia yang terungkap, adalah langkah menuju kedekatan yang lebih dalam. Min Jun merasa menemukan belahan jiwanya. Seseorang yang memahami dirinya tanpa perlu banyak bicara. Suyan merasakan hal yang sama. Hubungan mereka bukan lagi sekadar penelitian atau penyamaran. Ini adalah pertemuan dua jiwa yang saling menemukan. Detak jantung mereka kini terasa serasi, beresonansi dalam harmoni yang sempurna. Malam itu, perpustakaan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menahan napas. Hanya suara hembusan napas Min Jun dan Suyan yang terdengar. Suyan menatap Min Jun dengan mata berkaca-kaca. Keberaniannya terkumpul di ujung lidah. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Min Jun menatapnya. Tahu apa yang akan Suyan katakan? Aku menyukaimu, Min Jun. Pengakuan itu menggantung di udara, meruntuhkan semua dinding yang selama ini mereka bangun. Waktu seolah membeku. Min Jun terdiam, membiarkan kata-kata Suyan meresap ke dalam hatinya. Dia telah menunggu momen ini, namun kenyataan bahwa itu benar-benar terjadi membuatnya terpaku. Dalam keheningan yang panjang itu, semua keraguan, ketakutan, dan dilema mereka menguap. Hanya ada kejujuran yang telanjang di antara mereka. Sebuah senyum tipis, penuh kelegaan, dan harapan mulai terukir di bibir Min Jun. Min Jun akhirnya berbicara, suaranya tenang namun tegas, menggemakan perasaan Suyan. Aku juga. Dua kata sederhana itu membawa beban emosi yang luar biasa. Sebuah beban terangkat dari bahu mereka. Min Jun meraih tangan Suyan di atas meja, jemarinya menggenggam erat. Di malam yang sunyi itu, di antara rak-rak buku yang menjadi saksi bisu, dua jiwa yang tersembunyi akhirnya menemukan satu sama lain. Dalam kejujuran yang paling murni. Masa depan mungkin masih belum pasti, tetapi untuk saat ini, hati mereka telah bersatu. Setelah pengakuan hati yang menggetarkan, Min Jun dan Suyan tahu bahwa ada jalan yang harus mereka tempuh. Mereka duduk berhadapan di bangku taman yang sepi, di bawah lindungan pohon-pohon rindang. Kita akan menyelesaikan penelitian kita, kata Min Jun. Suaranya mantap. Lalu, kita akan mengungkapkan identitas kita yang sebenarnya. Suyan mengangguk. Tatapannya penuh tekad. Janji itu bukan hanya tentang pekerjaan mereka, tetapi juga tentang keberanian untuk jujur pada dunia dan pada diri mereka sendiri. Cinta yang tumbuh di antara mereka kini bukan lagi sekadar rahasia yang membebani, melainkan menjadi sumber kekuatan. Setiap kali mereka merasa lelah atau ragu, ingatan akan janji mereka dan perasaan tulus satu sama lain membangkitkan semangat. Mereka saling mendukung dalam penelitian, bertukar ide, dan memberikan motivasi. Ikatan emosional ini memperkuat fokus mereka, mengubah tekanan menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan misi mereka. Perjalanan menuju kejujuran tidaklah mudah. Ada risiko, ada ketidakpastian. Namun,
mereka berdua telah membuat keputusan. Cinta mereka bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen untuk menjalani hidup yang otentik. Hari di mana mereka akan melepas penyamaran semakin dekat. Dengan hati yang berdebar namun penuh keyakinan, mereka menatap masa depan, siap menghadapi konsekuensi, siap untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Janji itu akan segera ditepati. Waktu berlalu, penelitian selesai, dan saatnya tiba. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari koridor sekolah atau rak-rak perpustakaan. Min Jun duduk menunggu, jantungnya berdebar. Kemudian, Su Yan melangkah masuk. Tidak ada lagi seragam SMA, tidak ada lagi kacamata guru yang kaku. Hanya Min Jun dan Su Yan yang sebenarnya. Dua mahasiswa dewasa, bebas dari peran, bebas dari penyamaran. Senyum di wajah mereka adalah senyum kelegaan dan kebahagiaan sejati. Mereka saling mendekat, perlahan. Di mata masing-masing, mereka melihat refleksi diri yang telah melewati banyak hal. Tidak ada lagi percakapan terselubung atau gestur tersembunyi. Mereka berbicara tentang penelitian mereka, tentang bagaimana pengalaman itu membentuk mereka, dan tentang semua yang telah mereka pelajari. Namun, di balik kata-kata itu, ada pengakuan diam-diam bahwa yang paling berharga dari semua penyamaran itu adalah koneksi yang mereka temukan satu sama lain. Beban penyamaran terangkat sepenuhnya, digantikan oleh kebebasan. Momen itu tiba. Min Jun mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Su Yan dengan lembut. Mata mereka bertemu, dan di sana, di kafe yang ramai itu, mereka berbagi ciuman. Bukan ciuman yang penuh gairah semata, melainkan ciuman yang dalam, penuh cinta, dan menjadi janji akan masa depan. Janji untuk selalu jujur, untuk selalu ada, dan untuk membangun hidup bersama tanpa penyamaran lagi. Ini bukan hanya akhir dari sebuah kisah, tapi awal dari perjalanan baru yang mereka jalani berdua.